Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari saya berbincang-bincang dengan salah seorang pendidik guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri. Saya bertanya banyak hal tentang pengalaman dia mendampingi anak-anak selama masa pandemi dan juga masa setelah mereka masuk kembali ke sekolah. Banyak pengalaman menarik yang saya dengar, banyak pengalaman menarik yang dapat saya refleksikan. Ketika saya bertanya kepada ibu itu, "Berapa jumlah murid ibu?" Dan ibu itu menjawab, "Ada 6 orang, Romo, ada 6 siswa-siswi." Padahal rumah ibu ini lumayan jauh dari sekolah di mana dia harus mengajar. Dan saya bertanya, apa yang membuat ibu itu bersemangat untuk datang mengajar 6 orang siswa-siswi itu? Beliau menjawab, "Romo, saya memang ingin untuk selalu hadir menemani anak-anak, supaya mereka selalu diteguhkan imannya dengan kehadiran saya, karena mereka hanya sedikit." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jawaban yang sederhana ini bagi saya cukup mengesan. Dan pengalaman perjumpaan ibu itu dengan anak-anak yang hanya 6 orang, itu mengingatkan saya pada Injil Lukas pada hari ini, di mana ada momen perjumpaan antara Yesus dan Zakius. Ada momen peneguhan iman di situ. Kalau dalam Injil Lukas tadi dikatakan bahwa Zakius itu berbadan pendek. Tetapi dari sejumlah tafsir ada yang mengatakan bahwa mungkin Zakius memang berbadan pendek, tetapi ada juga yang mengatakan mungkin dia masih muda.
Jadi masih ada kesempatan, ada kemungkinan masih bisa bertumbuh lebih tinggi. Tetapi yang menjadi persoalan bukan masalah Zakius itu pendek atau tinggi. Yang menjadi persoalan adalah pada waktu itu Zakius dianggap sebagai orang yang berdosa. Dianggap sebagai orang yang harus disingkirkan, sebagai orang yang harus, kalau bahasa Jawa itu disirii, dan sebagai orang yang tidak dianggap. Karena apa? Karena pekerjaan Zakius sebagai pemungut cukai. Dan yang memusuhi Zakius itu adalah bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi. Sementara Zakius bukan orang Roma. Tetapi itu kenyataan yang terjadi dalam diri Zakius. Kalau kita melihat dalam perspektif gereja Katolik, kita mengenal ada dosa pribadi, ada dosa struktural. Nah, dosa struktural ini muncul bukan karena kehendak bebas dari seseorang, tetapi dosa struktural itu muncul karena sistem kerja yang membuat dia terpaksa melakukan hal itu. Misalnya, sistem kerja atau struktural yang tertutup. Kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sering, kalau harus mengurus sesuatu, kita harus membayar ini dan itu. Kalau kita tidak membayar dan itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, kita mungkin tidak akan dapat apa yang kita kehendaki dengan cepat. Atau sistem struktural yang patriarkal, budaya patriarkal. Banyak hal yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Nah, Zakius jatuh dalam dosa struktural. Karena apa? Dia harus memungut cukai dari orang-orang yang memang dia harus mengambil. Zakius dianggap memeras, melakukan pemerasan terhadap orang-orang Yahudi. Maka banyak orang yang tidak suka dengan Zakius. Tetapi yang menarik adalah ketika Zakius mendengar tentang Yesus, ketika Zakius punya perasaan ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Yesus, setelah dia mendengar banyak hal tentang Yesus yang membuat banyak mukjizat, menyembuhkan orang buta, dan berbagai macam penyakit yang dia dengar. Maka dia mencoba untuk keluar dari sistem yang dia lakukan pada waktu itu. Dia ingin mengenal Yesus secara lebih dekat. Dan simbol bagaimana Zakius ingin keluar dari ketidakadilan itu, maka dia berusaha meskipun dikatakan badannya pendek, berusaha untuk bisa melihat Yesus yang akan lewat. Dan akhirnya dia naik ke pohon ara. Dan harapannya Yesus akan melihat posisi dirinya di atas pohon. Dan memang yang terjadi sesuai dengan harapan Zakius. Yesus melihat Zakius dan mengatakan, "Zakius, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu." Tentu pernyataan Yesus ini membuat Zakius merasa bersukacita, merasa dia disapa, merasa diuwongke, merasa dianggap, dan dia tidak merasa kecil. Maka dia dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Yesus. Dan dalam hal ini, Yesus juga berusaha berani untuk menabrak budaya orang Yahudi pada waktu itu, di mana mereka
mengharamkan orang-orang untuk datang di rumah orang yang dianggap berdosa. Karena orang-orang seperti itu tidak layak untuk didatangi, tidak layak untuk dikunjungi, tidak layak untuk disapa. Yesus membuka mata banyak orang. Dan taruhannya tentu saja popularitas Yesus. Yesus tidak pernah berpikir saya harus populer atau tidak. Tapi dia menunjukkan Allah yang menyayangi. Seperti dalam bacaan pertama tadi kita dengar, Allah yang begitu maha penyayang. Dan akhirnya terjadi banyak rahmat dalam diri Zakius. Ada momen pertobatan setelah dia berjumpa dengan Yesus. Ada keinginan untuk mau merubah dari cara hidup lama menjadi cara hidup yang baru. Contoh konkretnya, dia mau memberikan apa yang dia miliki untuk mengembalikan kepada orang-orang yang pernah dia peras mungkin. Tapi itu sungguh-sungguh dilakukan oleh Zakius. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba untuk merefleksikan pengalaman Zakius dan pengalaman orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini sangat konkret terjadi di dalam lingkungan hidup kita saat ini. Mungkin di dalam lingkungan belajar, di dalam lingkungan kita bekerja, banyak orang merasa lebih baik daripada temannya. Aku merasa lebih baik, lebih sempurna, tidak berdosa dibanding temanku. Dan seringkali kita jatuh menjadi seorang hakim, mengadili orang lain dengan persepsi kita masing-masing. Seolah-olah itu sudah benar. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengadili. Apa yang terjadi dalam diri Zakius? Kalau kita refleksikan dalam diri kita masing-masing, bagaimana kalau aku ada dalam diri posisi Zakius yang tidak dianggap, yang tidak dihargai, yang tidak diuwongke? Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan, dan kita bertanya akan iman kita. Kalau kita mengaku sebagai orang Katolik, apakah hal itu pantas aku lakukan kepada saudara-saudariku, kepada teman-temanku, di mana mereka juga membutuhkan penghargaan dan pengakuan? Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dalam Injil, setelah Yesus pergi dari rumah Zakius, dia jelas sudah mengampuni dan menerima Zakius. Tetapi di sana tidak dikatakan Zakius itu akan mengikuti Yesus. Beda dengan Matius. Kalau Matius ketika diajak oleh Tuhan, dia langsung meninggalkan apa yang dia miliki untuk mengikuti Yesus. Kemungkinan besar Zakius masih menjadi pemungut cukai. Tetapi saya percaya bahwa Zakius melakukan perubahan total, melakukan pertobatan total di dalam dirinya. Dan tentu saja cara-caranya tentu pasti akan lebih baik. Meskipun dia tidak mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, tetapi dia sudah menyatakan diri menjadi murid Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui pengalaman Zakius dan orang-orang Yahudi itu sendiri, marilah kita sungguh-sungguh berefleksi, masuk di dalam kedalaman hati kita masing-masing. Apakah saat ini aku ada dalam diri Zakius atau cenderung masuk dalam diri orang-orang Yahudi yang mudah mengadili orang lain? Zakius mengajari kita untuk tidak berkecil hati, tidak merasa kecil, karena Allah
begitu mengasihi orang-orang yang berdosa. Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya rahmat pertobatan yang dialami oleh Zakeus dan rahmat kemurahan hati Allah sungguh-sungguh dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dengan membangun komitmen dalam kehidupan kita yang sederhana, membangun relasi persaudaraan yang tulus, bukan hanya kata-kata tapi dengan perbuatan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala